Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jajaran Polri hari ini mendatangi masyarakat 3 kampung yang bersengketa dengan PT Bumi Sentosa Abadi pada Senin 18 September 2023. Ribuan personil Polri yang terdiri dari gabungan Brimob, Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah, Satpol PP, serta aparat kampung dikerahkan untuk pengamanan eksekusi lahan oleh pihak PT BSA. Kabid Humas Polda Lampung Umi Fadilah Astuti mengatakan, pihak kepolisian bertugas mengantisipasi adanya masyarakat yang anarkis dan terprovokasi. Sebab secara legal pihak yang berhak menggunakan lahan tersebut adalah pihak perusahaan. PT BSA akan mengelola lahan tersebut dengan dasar sertifikat tertanggal 28 September 1993 yang diperpanjang melalui BPN. Kemudian Pengadilan PN Gunung Sugi juga menetapkan PT BSA memiliki hak kelola lahan berdasarkan HGU nomor 28 tahun 1985 dan 59 tahun 2005. Keputusan itu sudah diputuskan Pengadilan Negeri Gunung Sugi. Pihaknya akan memproteksi segala kemungkinan buruk yang terjadi selama proses penggarapan dilakukan. Kabid Humas mengatakan saat ini ada 3 golongan masyarakat yang menduduki tanah, yaitu menguasai tanah tapi tidak menggarap, tidak memiliki tanah tapi menggarap lahan, dan menduduki tanah sekaligus menggarap. Pengamanan diberikan personil gabungan karena mengantisipasi adanya provokasi dari masyarakat 3 kampung. Berdasarkan patroli sambang warga dari jajaran Binmas Polres Lampung Tengah, masyarakat yang menduduki lahan saat ini mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Pihak kepolisian mengatakan bahwasannya senjata tajam tersebut adalah ilegal karena bukan diperuntukkan seperti pertanian dan sudah jelas untuk perlindungan diri dan dilarang serta melanggar hukum. Dirinya mengatakan tindakan polisi juga dilakukan karena pihak petani tidak mengindahkan imbauan ganti rugi. Upaya ganti rugi tanam tumbuh sudah dilakukan. Sosialisasi juga sudah dilakukan agar petani tahu dan memahami. Namun hingga kini masyarakat tak ada yang mendaftar, otomatis tidak menyetujui jalan tengah yang telah diputuskan. Ya, sedang ceritanya. Ya. Itu persiapan teman lanjut di depan kecamatan. Ya, betul satu. Disusun, langsung maju ke jalan. Jangan langsung ke beralih. Besok, agar kesempatan suara, besok, seluruh besok kesempatan suara. Seluruh kesempatan suara. Seluruh besok. Satu mana? Tur. Belok kanan, maju, jalan. Jalan, ayo. Otomatis. Akan ini ke gas air mata. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai eksekusi lahan dan ribuan personil yang sudah bersiap siaga untuk mengamankan eksekusi lahan yang ada di Lampung Tengah, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Fajar Iwani Sidik. Fajar, bisa dijelaskan kapan eksekusi lahan akan dilakukan dan seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya,
Baik, Mutia. Diketahui bahwa jajaran Polri atau tim gabungan dari Polda Lampung, Polres Lampung Tengah, Brimob, TNI saat ini telah mendatangi kantor Kecamatan Anak Tuha yang diketahui saat ini ada permasalahan atau sengketa tanah dengan perusahaan sawit bernama PT BSA. Dan saat ini pihak kepolisian juga telah melakukan apel dan melakukan simulasi untuk penertiban atau eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum menyebutkan tanggal kapan eksekusi tersebut dilaksanakan. Dan namun pihak kepolisian menjelaskan sebelumnya himbauan sudah diberikan baik itu oleh pihak kepolisian, oleh pemerintah kabupaten, bahkan dari pihak perusahaan, bahwa lahan yang saat ini diduduki oleh masyarakat 3 kampung adalah milik PT BSA dan akan segera digunakan. Diketahui sebanyak 892 hektar lahan saat ini tengah diduduki masyarakat dan tidak mau masyarakat kampung tersebut tidak mau beranjak dari lahan tersebut meski dari pihak perusahaan menyediakan uang ganti rugi. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andi Purnomo Sigit menjelaskan sebelumnya pihak perusahaan menyediakan uang senilai 2,5 miliar untuk dilaksanakannya ganti rugi tanam tumbuh karena saat ini masyarakat yang menduduki lahan tersebut sedang menanam atau dalam proses penanaman singkong. Sehingga karena himbauan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat dan sama sekali tidak ada masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk diberi ganti rugi, jajaran kepolisian dan tim gabungan melakukan simulasi dan pengumpulan personil di perkiraan ada 1.000 personil baik dari Polres, Brimob dan TNI yang siaga dan saat ini tengah melakukan simulasi di halaman kantor camat Anak Tuha. Mutia. Ya, kan pada hari ini Fajar bahwasannya pihak kepolisian bekerja sama dengan Satpol PP dan juga pemerintah setempat itu melakukan simulasi untuk pengamanan eksekusi lahan yang akan dilakukan, namun belum diketahui kapan eksekusi akan dilakukan. Seperti apa suasana simulasi yang dilakukan dan berapa banyak personil yang ikut serta dalam simulasi pada hari ini, Fajar? Ya, sebanyak 1.000 personil telah disiapkan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Polres Lampung Tengah telah melakukan simulasi atau simulasi yang dilakukan adalah simulasi anti huru-hara atau mengantisipasi hal terburuk yang bakal terjadi ketika eksekusi lahan berlangsung. Kemudian tim jajaran Brimob, tim jajaran Polres Lampung Tengah dan tim Satpol PP disiapkan untuk mengantisipasi dan melakukan simulasi ketika terjadi provokasi atau aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat. Sejumlah polisi disiapkan sebagai memperagakan peran sebagai masyarakat dan sebagian tim melakukan penjagaan atau penguatan pengamanan. Jadi simulasi ini bertujuan untuk memperkuat proteksi atau pengamanan apabila hal-hal terburuk atau aksi anarkis dari masyarakat 3 kampung tak terhindarkan. Dengan harapan pada saat eksekusinya nanti berjalan lancar, kondusif dan tidak ada korban jiwa. Selain personil, pihak kepolisian Brimob juga menyediakan alat mobil anti teror atau anti huru-hara maksud kami seperti water cannon dan mobil Brimob beserta tim yang mengenakan sepeda motor. Mutia. Ya baik, Fajar bisa diperlihatkan saat ini kan Fajar sudah berada di lokasi di mana tempat para jajaran pihak kepolisian melakukan simulasi. Bisa diperlihatkan seperti apa suasana terkini di sana, Fajar? Baik. Untuk saat ini di halaman Balai Kantor Kecamatan Anak Tuha telah disiapkan kendaraan-kendaraan yang nantinya akan berangkat atau melakukan pengamanan dan pengawalan saat eksekusi lahan PT BSA. Seperti yang kita lihat saat ini, ada mobil dari Korps Brimob yang tengah bersiaga. Mobil ini yang paling ujung adalah mobil
water cannon yang digunakan untuk menghalau massa yang mencoba mendekati aparat atau jajaran pihak keamanan, tim gabungan yang akan mengamankan eksekusi. Kemudian mobil-mobil ini adalah mobil logistik yang memuat personil dan peralatan yang digunakan untuk menghalau massa. Kemudian ada tim pengaman lainnya mengenakan sepeda motor, ada mobil pemadam, dan di seberang juga ada dari jajaran Polres Lampung Tengah, yaitu mobil AWC, sama fungsinya seperti mobil yang dimiliki oleh Brimob, yaitu water cannon yang bertugas untuk menghalau massa dengan menyemburkan air. Sebelumnya di lokasi ini telah dilakukan simulasi, yaitu mengerahkan personil untuk memperkokoh penguatan supaya nanti pada eksekusinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak menimbulkan korban. Oke, baik rekan Fajar, terima kasih banyak atas laporannya terkait dengan situasi terkini di lokasi simulasi dan juga seperti apa proses simulasi yang dilakukan oleh jajaran pihak kepolisian. Terima kasih banyak Fajar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, seperti kita ketahui, Kapolres Lampung Tengah Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, upaya jalan tengah sebelum eksekusi lahan adalah dengan ganti rugi tanam tumbuh. Dengan syarat, masyarakat harus mendaftarkan diri dan luas lahan yang digarap ke posko yang dibangun di kantor Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah. Pendataan dan ganti rugi tanam tumbuh dilakukan di 2 posko yang didirikan di Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, ada 3 jenis golongan masyarakat tidak mengolah lahan tersebut. Yang kedua, masyarakat yang tidak memiliki lahan namun menggarap lahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang menduduki sekaligus mengolah lahan. Hingga detik ini masih menduduki lahan dan berada di posko. Dari data yang dihimpun pihak kepolisian, para masyarakat yang berjaga di posko mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam. Masyarakat membawa saja merupakan golok yang dibawa ke saat menjaga di sana. Kemudian beberapa kali kami patroli pun juga menemukan hal seperti itu. Himbauan kami buat masyarakat, yang pertama bahwa kami dari Forkopimda Lampung Tengah melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan upaya-upaya tentunya sudah sesuai dengan aturan. Dan juga perusahaan dengan HGU yang ada, dengan proses hukum yang ada, sesuai dengan yang kami amati memang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi buat masyarakat yang mengaku memiliki tanam tumbuh, supaya segera melapor. Supaya segera melapor dan mendapatkan tali asih. Kemudian bagi masyarakat yang di seputaran lokasi, saya harapkan tidak terprovokasi oleh berita-berita miring atau berita-berita yang salah. Sekali lagi, masyarakat supaya tidak terprovokasi. Kemudian yang terakhir, masalah ini resmi masalah hukum. Jadi jangan dipelintir-pelintir menjadi masalah-masalah yang lain seperti di tempat lain, karena upaya-upaya kami masih terbuka kepada masyarakat untuk berkomunikasi, berdialog, menyelesaikan yang terbaik. Intinya kami mohon supaya masyarakat kooperatif dan bisa membantu perusahaan. Harapannya nanti perusahaan berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat bisa memajukan ekonomi Lampung Tengah secara umum dan masyarakat juga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agus Susanto selaku Direktur PT BSA mengatakan pihak perusahaan saat ini hanya mengelola 63 hektar tanaman sawit sebagai komoditas garapan HGU. Dirinya mengatakan masyarakat telah menduduki dan mengolah lahan HGU tepatnya pada tahun 2014 lalu. Dari total 955 hektar lahan HGU yang seharusnya diolah PT BSA, perusahaan saat ini hanya bisa mengelola 63 hektar saja. 892 hektar lahan dari tahun 2014 hingga saat ini dikuasai oleh masyarakat. Dirinya mengatakan saat ini pihaknya menyediakan uang ganti rugi tanam tumbuh untuk masyarakat sebanyak 2,5 miliar rupiah. Dengan syarat, masyarakat harus mendaftarkan diri ke posko yang disediakan pemerintah. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pantauan udara untuk memetakan lahan yang dikuasai masyarakat. Ganti rugi dilakukan dengan mempertimbangkan umur tanaman dan luas lahan yang ditanam masyarakat. Dirinya melanjutkan, karena semuanya adalah tanaman singkong, maka penentuan uang ganti ditentukan dari 2 kelas. Kelas pertama yakni dari umur 0 hingga 2 bulan dan kelas kedua dari umur 3 sampai 5 bulan. Namun pihaknya tidak menyebutkan nominal ganti rugi untuk 2 kriteria tersebut. Dari 2 buah sertifikat pada awalnya tahun 1993 kami mengelola dengan komoditas kelapa sawit tidak ada masalah sama sekali. Kemudian pada tahun 2014 mulai timbul satu masalah bahwa masyarakat menyampaikan dengan surat yang terakhir ternyata disimpulkan oleh tim Forkopimda dengan Bupati Lampung Tengah memberikan laporan kepada Gubernur bahwa terhadap surat tersebut berupa palsu. Namun di dalam hal penyelesaiannya adalah Forkopimda memberikan kebijakan secara win-win solution, yaitu dari pihak perusahaan dimohonkan untuk dapat memberikan tali asih. Kemudian dengan win-win solution tersebut, perusahaan bersama dengan Forkopimda, bersama dengan tim penyelesaian permasalahan tanah Lampung Tengah melakukan inventarisasi kepada masing-masing yang menguasai lahan tersebut dan diberikan tali asih 3 juta rupiah per hektarnya. Kemudian singkat kata keseluruhan dapat diselesaikan dan lahan dikuasai kembali oleh perusahaan. Pada tahun 2014 di mana perusahaan semula dengan tanaman kelapa sawit mengingat tanamannya sudah harus di-replanting, maka dirobohkan semua. Pada saat itu masuklah para katakanlah pada saat ini yang menguasai lahan tersebut bahwa seolah itu adalah tanah miliknya dan akan digarap oleh miliknya. Upaya-upaya kami telah lakukan baik pendekatan secara langsung maupun melalui laporan kami kepada pihak kepolisian itu sampai hari ini belum membuahkan hasil. Kemudian pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Lampung Tengah beserta Polda Lampung melakukan upaya-upaya bersama Forkopimda membentuk Pokja, di mana Pokja itu turun ke lapangan melakukan sosialisasi. Bahkan dari pihak perusahaan sendiri telah 3 kali turun ke lapangan dengan membuka peluang kepada seluruh penggarap-penggarap yang ada garapannya untuk mendapatkan kompensasi. Di lapangan tahun 2014 yang tadi saya katakan bahwa secara langsung kami, petugas kami di lapangan mendatangi kepada masyarakat itu tidak ada respon. Terus kemudian juga kami melaporkan kepada pihak yang berwajib, juga telah dilakukan upaya-upaya tapi pada waktu itu belum berhasil. Kemudian kami dihimbau juga untuk melakukan langsung atas izin Bapak Camat Anak Tuha, kami membuka peluang 2 hari berturut-turut untuk mohon kehadiran dari masyarakat untuk kita face to face atau bagaimana kita bisa bermusyawarah. Itu pun juga sudah kami lakukan. Dan terakhir kami juga membuat
semacam banner dan undangan kepada masyarakat untuk beliau berkenan hadir bersama-sama kami untuk memusyawarahkan hal tersebut, namun juga tidak dihadiri. Jadi artinya sudah beberapa kali telah kami melakukan upaya-upaya itu. Terakhir berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih, silakan saja sepanjang belum dibatalkan sertifikatnya, silakan mengolah. Terus kami dengan niat baik akan melakukan pengolahan dengan pengawalan pihak berwajib. Demikian, terima kasih. Izin nama Pak? Agus Susanto dari PT BSA. Sebagai wujud kepedulian dan wujud tanggung jawab itikat baik daripada perusahaan atas himbauan dari pihak kepolisian, kami akan mengganti, akan memberikan kompensasi terhadap tanam tubuh yang ada. Kami telah menitipkan dana kepada Pokja, di mana dana tersebut silahkan nanti kepada masyarakat menggarap yang benar-benar ada garapannya dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disampaikan seperti tadi oleh Bapak Kapolres, maka dana tersebut bisa ditarik. Jadi harapan kami benar-benar hanya semata-mata ingin melakukan pengolahan terhadap lahan yang memang berdasarkan ketentuan hukum, yaitu sertifikatnya adalah hak milik PT BSA. Oleh karena itu, sebagaimana juga saran dari pihak Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan suratnya tanggal sekian, bahwa sepanjang belum dibatalkan terhadap sertifikat tersebut, perusahaan wajib atau dipersilahkan untuk melakukan garapan. Oleh karena itu kami berniat untuk melakukan pengolahan dengan pengawalan sebagaimana surat kami yang disampaikan kepada Polres Lampung Tengah bulan Juli yang lalu. Itu insya Allah dalam waktu beberapa hari ini nanti kami akan melakukan penggarapan dengan tentunya pengawalan dari pihak yang berwajib guna menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ingat. Ya, sedang kiri tangan. Ya. DP persatuan teman lanjut di depan kecamatan. Ya, 01. Disusun, langsung maju jalan. Jalan ke lalu. Bunsut agar ke suara, bunsut, seluruh ke suara. Bunsut, seluruh bunsut, suara. Seluruh bunsut. Satu mana? Tur. Belok kanan, maju, jalan. Jalan, ayo. Nilai otomatis. Akan ini ke gas air mata. Untuk adik-adik sekolah tidak ada yang di lapangan, semua masuk ke kelas.